Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih buat kalian yang selalu menanti tayangan terbaru dari Devi. Film kali ini berjudul Ye Wadu. Ye Wadu adalah sebuah film action berbahasa Telugu India yang dirilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang balas dendam pemuda bernama Satya atas pembunuhan tragis bersama calon istrinya yang bernama Depti. Namun di kemudian hari, Satya berhasil selamat dari pembunuhan dengan 24 tusukan dan 70% luka bakar di tubuhnya. Lantas, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tonton sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita kupas alur ceritanya. Di awal film, kita akan dibawa pada sebuah misi pencarian seorang perempuan bernama Depti. Depti merupakan target perempuan yang menjadi incaran bos besar bernama Verabai. Verabai mengarahkan seluruh pasukannya bersama seorang polisi untuk mendapatkan Depti. Setelah anak buah yang lain mendatangi rumah orang tua Depti, tapi mereka pulang dengan tangan kosong. Dalam kondisi ketakutan, ternyata ayah Depti telah mengamankannya di sebelah kamar apartemennya. Dari sinilah Depti dengan saran ayahnya segera pergi menemui Satya yang merupakan kekasihnya. Tetapi karena Verabai, maka beberapa hari Depti tidak memberi kabar kepada Satya. Barulah kemarahan Satya meredam sebab Depti tengah berada di depan rumahnya. Dan di kesempatan lain, pertemuan mereka berdua terdeteksi oleh anak buah Bai bahwa mereka akan menikah. Esok harinya, Bai bersama ajudannya mendatangi Satya dan Depti di kuil. Mereka mengepung Satya dan berusaha menarik paksa Depti. Satya mengerahkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan kekasihnya itu. Depti! Depti! Hingga anak buah Bai habis di babak belur Satya. Ketakutan Depti membuatnya ingin pergi jauh dari kota itu, karena kondisi yang sudah tidak aman lagi bagi keselamatan Depti. Namun sejauh mana ia pergi, Bai akan tetap menghantui dirinya. Atas perintah Bai, kemudian anak buah mereka membuat jebakan kepada bus yang ditumpangi Depti dan Satya. Perangkap ini menjadi kisah yang mengenaskan. Satya yang berusaha membela diri dan menyelamatkan Depti pun sia-sia. Ini adalah akhir dari kematian sepasang kekasih yang saling mencintai. Kemudian para pembunuh itu menghilangkan jejak dengan membakar bus tersebut bersama seluruh penumpang di dalamnya. Scene berlanjut. Keesokannya di TKP, saat evakuasi berlangsung, petugas medis menemukan tubuh Satya dan mendengar detak nadinya masih hidup. Petugas kemudian segera melarikannya ke rumah sakit Hyderabad. Atas kejadian tersebut, Satya mendapat 24 tusukan dan 70% luka bakar di tubuhnya. Kepala ruangan segera meminta suster untuk menghubungi seorang ahli bedah di rumah sakit tersebut. Ia bernama Dr. Sailaja. Menurut keterangan si ibu dokter ini, bukanlah sebuah hal mustahil jika saat ini ia masih hidup, karena dia ingin hidup sekali lagi. Dokter Sailaja pun berpikir itu bukanlah kecelakaan biasa, melainkan peristiwa ini merujuk pada sebuah pembunuhan terencana. Dari rapat bersama para dokter, tanpa berlama-lama, akhirnya Ibu Sailaja melakukan tindakan bedah. Dan setelah beberapa bulan koma pasca operasi, Satya sadarkan diri. Ia mengingat kejadian sebelumnya. Dan ia pun mengamuk di ruang perawatan. Dokter Sailaja datang untuk menenangkannya dan berkata kepada Satya bahwa ini bukan hidupmu, tapi kuberikan kehidupan kepadamu. Perlahan-lahan perbannya pun dibuka. Satya kaget ketika melihat wajahnya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa.
Ia hanya mengepal tangannya untuk membalas dendam kepada Bai dan anak buahnya. Sang ibu dokter sudah memperingatkan kepada Satya untuk bersabar dalam beberapa hari. Namun keesokan harinya Satya telah kabur dari rumah sakit. Ia hanya meninggalkan secari kertas bertuliskan thank you kepada dokter Selaja. 10 bulan lamanya Satya meninggalkan rumahnya. Dan kembalinya Satya dengan raut wajah yang baru menjadi keberuntungan tersendiri bagi dia dalam mengatur siasat. Ia berlanjut untuk mengintai para pembunuh itu. Namun di saat sasaran pertamanya yang bernama Deva sedang mencari tawanan perempuan lainnya, seperti nasib Depti. Malah perempuan tersebut menahan Satya untuk menolongnya dari cengkraman anak buah Bai. Satya menyelamatkan perempuan tersebut dan mengajaknya berbincang. Perempuan ini mengaku bahwa Bai mengejar-ngejarnya karena dia adalah perempuan cantik dan juga seksi. Jadi wajar saja ketika Bai sangat berhasrat untuk memilikinya. Dari satu perempuan ke perempuan lainnya, Bai si predator ini rupanya masih merawat kebiasaan buruknya. Perempuan tersebut bersama Satya melakukan perjanjian dengan berpura-pura menjadi kekasih Satya, agar Satya lebih mudah memancing sasarannya. Scene berlanjut, di mana setelah Deva terperangkap jebakan Satya, Satya mengirim kepada Bai surat peringatan kepadanya. దేవా ఎక్కడున్నావు దేవా ఎంజాయ్ చేయి Dan tak selang 1 kali 24 jam, rombongan kepolisian datang ke TKP. Mereka menemukan barang bukti pembunuhan berencana kepada Deva. పూర్తి చేసి వెళ్ళాడు ఒక్క క్లూ మాత్రం వదిలే పక్కతో రన్ అవుతోంది Di tempat lain, di mana Bai kebingungan siapakah pembunuh rahasia Deva. Satya yang dari jauh mengamati Bai, kemudian menghubungi dan berpura-pura sebagai antek Deva. Dan akhirnya sasaran kedua sebentar lagi menghampiri dirinya. Namun Satya dan perempuan itu mengecoh anak buah Bai, sehingga ia mengubah konstelasi pembunuhannya, di mana target keduanya adalah polisi yang merupakan antek-antek Bai. Satya mendatangi kantor polisi tersebut dengan alasan telah mencari temannya yang sejak 10 hari telah menghilang. Namun polisi itu malah gemetaran karena melihat foto Depti. Sejak menghubungi Bai, Satya telah menghilang dari ruangannya. Ia kemudian mengejar Satya. Dan selang beberapa jam saja, Satya telah mengeksekusi polisi berusukan itu. Dan saat evakuasi berlangsung, komandan polisi mencari siapa yang menjadi saksi mata atas pembunuhan di tempat umum ini. Satya mengangkat tangannya, kemudian dibawa ke kantor polisi. Dalam interogasinya, ia mengatakan saat kejadian berlangsung, Satya mengatakan kepadanya, polisi adalah salah satu yang bisa menghentikan kejahatan, tapi oknum polisi itu malah mendukung kejahatan. Satya di hadapan kepolisian menyuruhnya untuk melukis karikatur pelakunya. Hasil menunggu beberapa jam, hasilnya malah menggambarkan wajah asli Satya. Ia kemudian membawa hasil lukisan itu kepada Bai. Namun di hadapan inspektur, ia sama sekali tidak mengakui siapa orang itu. Vera Bai yang kebakaran jenggot langsung mengutus anak buahnya mendatangi rumah Satya.
Namun yang berada di dalam rumah tersebut hanyalah pamannya. Dan ia dibawa di hadapan Bai untuk diinterogasi. Namun tak berselang lama, Satya lagi dan lagi mencoba mengelabui Bai dengan mengandalkan kakak Bai yang juga buta mengincar perempuan yang sama. Satya meneror Verabai dengan mengirim bukti-bukti perselingkuhan kakaknya dengan perempuan tersebut. Tentulah Bai tidak akan mengampuninya. Dan kakak Verabai yang telah menganggap Satya sebagai sahabatnya melakukan pertemuan di sebuah bar. Dan Satya telah melakukan aksinya dengan menghasut kakak Bai untuk membunuhnya, agar dia bisa mendapatkan gadis tersebut dan juga mendapatkan harta Bai. Sehingga malam itu juga ia kembali ke rumah dan mencoba membunuh Bai. Namun sayangnya ia salah sasaran, malah Bai telah mengantisipasi akan rencana kakaknya itu. Ia kemudian menyuruh ajudannya untuk membawa jauh saudaranya. Tetapi malam yang singkat, ia memperoleh kembali surat teror yang sama. Pertanda target yang ketiga telah mati. Kini Bai menjadi satu-satunya sasaran empuk yang tersisa. Dengan ancaman Satya, Bai hanya bisa meratapi nasibnya yang ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Hingga berselang beberapa hari saja, Bai menemui ajalnya yang begitu mengenaskan di tangan Satya. Dan hari itu juga, Satya mengakhiri misi di mana ia telah balas dendam atas kematian kekasihnya, Depti. What next, huh? Berlanjut di tempat lain, di mana Satya telah hidup dengan tenang. Tiba-tiba saja seorang pria di dalam mobil menodong pistol ke arahnya. Namun sayang, salah sasaran. Satya kemudian berlari mengejar pelaku itu, yang ternyata dia adalah seorang jaringan makar dari Dharma. Tepat di kota Delhi dan Hyderabad, semua musuh yang dahulu pernah menjadi incaran Charan membeberkan jika Charan masih hidup. Dharma tidak menyangka orang yang telah dia bunuh beberapa tahun lalu masih hidup. Namun setelah menghabisi beberapa anak buahnya, barulah dia menyadari bahwa yang diincar bukanlah Satya, tetapi pemilik wajah itu, di mana Dokter Shailaja berikan kepadanya. Karena rasa penasarannya tentang siapakah sosok di balik pemilik wajahnya, kemudian ia menghubungi Dokter Shailaja. Dan akhirnya ibu dokter itu terbang mendatangi Satya. Dari keterangan Dokter Shailaja, kita akan dibawa pada sebuah cerita tentang anaknya yang bernama Charan. Charan adalah rupa yang telah berpindah ke diri Satya. Anak ibu dokter itu adalah seorang pemberani dan tangguh. Di kampusnya, ia dijuluki sebagai pahlawan oleh sahabatnya. Charan juga menggemari satu tokoh revolusi Kuba bernama Che Guevara. Sehingga kehidupannya sebagai mahasiswa di kampusnya sangat merubah cara pandangnya tentang keadilan dan kemanusiaan. Dokter Shailaja sangat memanjakan Charan. Ia membesarkan anaknya sendiri tanpa seorang ayah. Dan Charan merupakan anak sematawayangnya. Di hari itulah, Dokter Sheila mengatakan bahwa sebuah berita di koran mengubah hidup anaknya selamanya, di mana seorang pemegang proyek dan menteri terlibat dalam sebuah perampasan lahan di Hyderabad. Dan di sana akan dibangun sebuah hotel berbintang 5. Tetapi lahan itu juga merupakan tempat tinggal salah satu sahabat Charan. Dan tidak hanya kedua manusia korup itu, tetapi ia berdiri kokoh mempercayakan semuanya kepada Dharma, ketua preman yang sangat beringas di Hyderabad. Siapa saja yang melawannya, maka usianya tidak akan lama. Kala itu Dharma memberi makan anak perempuannya yang menyandang disabilitas. Tiba-tiba menteri dan kontraktor datang menyampiri Dharma, lalu meragukan kinerjanya.
Sebab pemberitaan lokal telah menyebarkan gagalnya penggusuran lokasi yang dipesan sang menteri. Sehingga inilah yang membuat menteri meragukan kinerjanya. Dharma yang tidak mau dipandang enteng oleh siapapun, akhirnya mengutus anak buahnya untuk menangkap seorang jurnalis di daerah tersebut. Dan mereka hanya bisa menatap karena takut. Siapapun tidak berani untuk melawan Dharma. Charan yang berada di sana menerobos kerumunan lalu berteriak tak kuasa. Ia ingin membantu sang jurnalis, namun sahabatnya menghalangi dia dan memperingatkan kepada Charan akan anak buah Dharma. Kemudian tatapan tajam anak buah Dharma mengarah ke Charan. Dan kawan Charan membawanya pergi tanpa bantuan apapun. Melihat anak dan istri korban, hati Charan pun membara. Charan memikirkan kekejian seorang Dharma. Beralih ke sebuah malam, di mana anak buah Dharma kembali mendatangi kompleks tersebut dan memberi peringatan kepada seluruh warga di sana untuk menandatangani secara paksa surat persetujuan. Jika dalam sebulan mereka tidak mengosongkan tempat itu, maka taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Dan tak lama kemudian, Charan beserta kawan-kawannya datang dan melihat ratusan warga hanya bisa meratapi nasib mereka. Kawan Charan tak sanggup meninggalkan tanah kelahirannya, tempat di mana jerih payah ayahnya berjuang membangun usaha untuk membesarkannya. Dan malam itu juga Charan mendorongnya untuk mendatangi rumah Dharma agar tidak meneruskan penggusuran lahan tersebut. Di hadapan seluruh warga, dengan lantang Charan berkata, "Apakah kalian menganggap kalian semua masih hidup? Apakah kalian takut dia akan membunuh kalian dan kalian sekarat dalam kematian setiap hari?" Namun kawan Charan membantah, berikut sang ayah, bahwa kami di sini tidak mempunyai nyali yang besar untuk melawan Dharma. Kawan Charan ini tidak terima dengan kelemahan ayahnya. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur nyenyak. Hingga keesokan harinya ia mendatangi rumah Dharma, di mana Dharma sedang asik melihat proyek yang akan dibangun kontraktor tersebut. Kedatangan kawan Charan ini terbilang sangat nekat, karena mendatangi kandang macan sendirian tanpa membawa senjata. Pernyataan Dharma membuatnya naik darah yang kemudian mengakhiri hidupnya. Kabar itu telah sampai di seluruh warga. Semua orang berkabung di depan rumahnya. Charan kemudian datang, namun ia dengan perasaan bersalah karena membiarkan ia berjuang sendiri melawan Dharma. Charan berjanji untuk menjemput mayat kawannya itu di rumah Dharma. Kedatangannya merobohkan tembok besar di rumah Dharma. Bukan hanya itu, ia menghabisi seluruh anak buah Dharma dalam sekejap. Hanya Dharmalah yang tersisa di antara yang lain. Di hadapannya Charan berkata, mulai sekarang daerah tersebut adalah miliknya. Kesedihan semakin merambah ketika Charan membawa mayat sahabatnya di hadapan orang tuanya. Tetapi mereka melihat adanya harapan. Harapan di tangan Charan meskipun ia bukan bagian dari warga yang tinggal di sana. Kepergian sahabat Charan membawa kabar buruk bagi Dharma, karena semua warga serentak membakar surat perjanjian tersebut. Sang menteri tua mengatakan kepada Dharma untuk lebih berhati-hati, sebab anak itu tak kenal takut. Siapapun yang tidak mendengarkannya, riwayatnya akan tamat. Dharma kemudian mencari ibu Charan yang seorang dokter. Ia kemudian mendatangi rumah sakit tempat ibu Charan bekerja. Tetapi ibu Charan menanggapi dengan santai si Dharma yang telah mendidik ini. Setelah Dharma menyinggung suami atau ayah dari Charan, ibunya lantang mengancam dan mengusir Dharma keluar dari ruangannya. Halo, era ni. Segala rencana busuk Dharma terhenti. Seketika telah menyandra warga, ibu dan kekasihnya Manju.
dengan permainan Charan yang mengancam Dharma karena Charan telah berada di rumahnya dan memegang kendali anak perempuan yang sangat dicintai Dharma. Dengan segala ancaman apapun, keduanya sama-sama imbang. Dharma dan Charan mendatangi daerah yang sedang rusuh tersebut atas tawaran Dharma. Di tengah kerumunan warga, Dharma dengan kesombongannya mengutarakan tidak ada yang berani melawannya. Di sisi lain, Charan memanggil seorang bocil tentang apa yang ia rasakan ketika melihat Dharma. Si bocil ini mengatakan, ia hanya ingin menginjak kepalanya lalu memukulnya dengan batu. Dan dari keberanian bocil ini, Dharma pulang dengan mempermalukan dirinya sendiri. Saat itu Charan menjadi pahlawan sekampung. Di kediamannya, Dharma frustasi tidak terima atas kekalahannya. Berselang dari itu, datang kabar baik untuk Dharma, jikalau Charan akan keluar kota untuk menghadiri acara pernikahan. Dia merencanakan pembunuhan untuk Charan setelah ia kembali ke Hyderabad. Kita akan kembali pada peristiwa pembakaran bus saat pembunuhan Satya dan Depti, yang menemui fakta bahwa dua pembunuhan berencana antara Satya dan Charan pada satu peristiwa. Charan telah dibunuh oleh sahabatnya sendiri yang bernama Carat Kunal, karena ia diiming-imingi jabatan politik oleh Dharma ketika ia berhasil menyingkirkan Charan dari dunia ini. Sehingga itulah sebabnya, di hari kematian anaknya bersama dengan Satya, Dokter Selaja langsung menukar wajah Charan dengan Satya. Bahwa Satya membutuhkan wajah untuk hidup. Untuk menjaga harapan banyak orang, maka ia menginginkan wajah anaknya. Itulah sebabnya, Dokter Selaja mengambil keputusan tersebut kepada Satya. Setelah menceritakan kisah Charan, Satya ingin mengetahui apa yang terjadi setelah kepergian Charan. Dokter Selaja kemudian membawa Satya ke lingkungan tempat di mana Charan berjuang. Dan ketika Satya turun dari mobil, semua pandangan tertuju kepadanya. Satya merasakan kepedihan yang luar biasa di tempat ini. Ayah kawan Charan menceritakan kondisi kakinya yang dibuat cacat oleh Dharma. Setelah kepergian Charan tidak ada lagi yang melindungi mereka. Namun setelah Charan kembali dengan jiwa Satya, ia mengembalikan semangat itu bagi mereka lagi. Dan bertepatan di mana Satya berada di sana, anak buah Dharma datang memperingati seluruh warga untuk mengosongkan lingkungan tersebut. Namun ia menjerit lari ketika mereka melihat sosok Charan yang masih hidup. Sebab Charan yang hidup 2 kali hanya akan menghabisi nyawa mereka. Satya merasakan keberanian yang luar biasa di dalam kehidupan Charan. Dan mengatakan kepada Dokter Selaja bahwa Charan masih hidup. Baginya, Satya telah mati, tapi ia hidup untuk semua orang. Dan meskipun Charan meninggal setahun yang lalu, ia masih hidup di dalam diri setiap orang di daerah tersebut. Bagi Satya, itulah kehidupan yang nyata. Dan jika Satya tidak hidup seperti Charan, maka hidupnya tidaklah ada artinya. Dokter Selaja bangga mendengar hal ini. Beralih ke tempat lain, di mana Sanat Kunal telah merayakan pesta meriah atas terpilihnya ia sebagai presiden termuda di kota tersebut. Atas kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Dharma, posternya terpampang besar bersama sang menteri kawan Dharma. Namun di sela pawai Kunal melihat sosok Charan berdiri di trotoar jalan melihat ke arahnya. Kunal lalu mendatangi Dharma dan mengatakan bahwa Charan masih hidup dan kita tidak akan ada yang selamat. Dharma yang juga kebakaran jenggot kemudian melarikan Dokter Selaja ke rumahnya. Ia menyandera agar Charan segera datang menyelamatkan ibunya. Melihat raut wajah Dharma yang menggigil mendengar Charan masih hidup, Dokter Selaja memanfaatkan kondisi itu dengan memperolok-olok Dharma. Dan ketika itu juga, Satya telah berada di depan istananya bersama ratusan warga untuk melawan kekuasaan Dharma. Satya dengan wajah Charan mendekati Dharma. Dan inilah kali pertama Dharma melihat lebih dekat Charan yang telah ia bunuh. Kerusakan jiwa seorang Dharma saat itu juga rayap di tangan orang-orang yang telah ia rampas hak hidupnya.
Film pun berakhir dengan kemenangan Satya dan bebasnya warga dari segala ancaman dan kekejian hidup di bawah tangan Dharma. Film Yevadu, sebagaimana kata-kata Charan, ketika hidup dalam zona nyaman, kita lebih rentan untuk ditindas. Dari sinilah awal mula jiwa kita sekarat dalam kematian setiap hari. Hal ini mengajarkan kepada kita sebuah optimisme memperjuangkan hidup. Mungkin saja kita miskin harta, tapi harga diri tetap terjaga. Sekian alur film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dep Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya. Bye-bye.